Sayang, buka pintunya. Sayang, buka pintu. Aku jemput kamu. Lina, katakan Han Chuan, dia kasih mas kawin lebih 200.000. Biasanya juga baik padaku, tapi aku dengar banyak pria berubah setelah menikah. Menurutmu, Han Chuan bakal berubah juga nggak? Hanya 200.000 dikasih segini doang. Lin Lin, dengar aku. Laki-laki, sebelum dan sesudah nikah wajahnya beda. Selagi belum nikah, aku minta lebih buatmu. Kamu harus dengar aku. Bagus. Wanita ini paling cocok jadi kambing hitam. Lina, semuanya serahkan padamu. Kamu kan sahabat terbaikku. Sayang, buka pintu. Buka. Sayang, buka pintu. Buka dong. Sayang. Dikasih uang segini doang. Lin Lin, tenang saja. Nanti lihat aksiku. Sayang. Ada apa ini? Sayang. Iya, tidak puas? Gu Han Chuan, kamu cuma kasih segini uangnya? Teman-temanku waktu menikah, nggak sepelit kamu. Hei, maaf ya, aku yang nggak ngerti. Kamu bilang kurang berapa? Aku bayar tambahannya. Uang ini nggak usah. Kamu kasih Lin Lin mas kawin 300.000 lagi. 300.000. Dulu kan setuju 280.000, mas kawin sudah aku bayar lunas. Kamu bercanda ya? Aku kelihatan bercanda. Wah, bro, ini memang benar. Mas kawin yang kamu kasih memang nggak banyak. Aku sih mau nikahi Lina. Sudah siapkan 588.000, benar kan? Lin Lin, kenapa begini? Han Chuan, kamu tidak mau ya? Dulu kamu janji baik padaku, semua bohong. Tentu tidak, Lin Lin. Tiba-tiba tambah 300.000 yuan. Agak terlalu banyak. Banyak apa? Hanya 300.000 yuan. Lin Lin, tapi di sekolah kami, dia cantik terkenal. Bersamamu setahun, tahu berkorban apa? Tambahan mas kawin wajar kan? Aku selalu hormati Lin Lin. Sebelum nikah, aku tak akan lakukan hal tak pantas. Apa maksudmu? Mau nikah atau tidak? Hari ini aku bawa Lin Lin dulu. Sisanya nanti aku bayar ya. Saudara, mau nikah dulu, bayar nanti. Bagaimana bisa? Mas kawin telat, masih sah? Pernah lihat siapa nikah dulu, baru kasih mas kawin? Hari ini 300.000 yuan ini. Jangan harap bawa Lin Lin. Lin Lin. Han Chuan coba cari cara, lagi pula uang ini kurang juga memalukan. Aku malu keluar. Dengar nggak? Buruan cari duit, temanku. Selain ratusan ribu mas kawin juga 2 batang emas. Tak pernah lihat yang sepertimu pelit dan lamban. Kalau Song Lin ikut kamu, bagaimana angkat kepala nanti? Aduh saudara, teman-temanku semuanya begitu. Kata Lina itu wajar. Harus tambah 300.000. Song Lin, tenang. Pasti ku bantu ambil kembali. Lina, kau sahabat terbaikku, kau yang tangani. Song Lin, kau juga tahu, baru mulai usaha. Bisnis baru berkembang. Agar mas kawin cukup, tiap hari lembur belasan jam, tapi kalian tiba-tiba rakus. Kianati aku, tak bisa kuberi. Hai, bro, untuk nikah, uang wajib. Tak ada uang. Hari ini pernikahan batal. Bebas dari ayah, sampai sini, tak boleh cari dia. Kahu, Ya, kau bantu ambil uang di kartu, tarik semua. oke, percaya padaku, bro. Song Lin, tunggu lagi. Kahu ambil uang, cepat kembali. Uang apa itu? Kenapa? Bibi, nanti kau tahu. Sudah capek, Kahu. Han Chuan, uangnya kurang, ya? Cuma segini. Katanya 300.000. 300.000 apa? Mas kawin 280.000, bukannya Han Chuan sudah kasih. Tante, 280.000 mana cukup? Hari ini aku mau bantu Lilin minta semua yang harus dia dapatkan. Kamu ini ngawur. Ibu, jangan ikut campur. Han Chuan, kok cuma 60.000? 60.000 ini semua uang di kartuku, yang aku kumpulin dulu. Kamu ambil dulu, sisa 300.000 suruh aku kumpulin sekarang. Aku benar-benar nggak bisa. Lin Lin, benarkah Gu Han Chuan tak punya uang lagi? Dia kerja di grup Tiansheng di kota kabupaten. Gajinya lebih dari 10.000 sebulan. Setiap bulan dia kasih aku 3.000 beli hadiah juga untukku. Seharusnya masih ada uangnya. Lin Lin, rokok dan minuman di pernikahan, dekorasi kamar pengantin semua butuh biaya. Aku sungguh tak punya uang sekarang. Ikut aku ke hotel dulu, tamu sudah menunggu di sana. Sisanya nanti aku. Ah, nanti apa lagi? Lin Lin, dengar dulu mulut pria. Iblis penipu. Gu Han Chuan, jangan kira aku tak tahu apa maksudmu. Setelah Lin Lin menikah, uang ini pasti tak bisa dilunasi. Song Lina,
Nanti aku kasih amplop besar, oke? Hari ini biarkan Lin Lin ikut aku dulu, tamu masih nunggu di hotel. Hancuan, jangan coba-coba tipu aku. Lina ini, demi kebaikan Lin Lin, kau pikir kami mau amplop besarmu? Hari ini bagaimanapun juga kau harus bayar uang ini untuk Lin Lin. Gu Hancuan, kau mau mempermalukanku seperti ini. Lin Lin, aku tak pernah bermaksud mempermalukanmu. Tapi aku benar-benar tak punya uang sekarang. Lin Lin, kamu tidak boleh pergi dengannya hari ini. Kalau uangnya tidak dilunasi, jangan harap bisa bawa Lin Lin pergi. Lin Lin, kamu tahu aku bertengkar dengan keluargaku sekarang hanya mengandalkan penghasilanku sendiri. Aku sungguh tak punya uang saat ini. Sudahlah, jangan memanipulasi moral di sini. Masalahmu dengan keluargamu itu urusanmu sendiri. Apa hubungannya dengan Lin Lin kami? Mas kawin 300.000 yuan hari ini harus kamu bayar lunas. Tak boleh kurang sedikit pun. Kamu, Apalagi kamu, daripada buang waktu, lebih baik cari cara dapatkan uang. Saudara, kamu menikah hari ini, tapi keluargamu tak ada yang datang, sudah sangat tidak menghormati pihak perempuan. Kalian tunggu di luar. Baik. ayah, Wah, kaulah ayah Gu Hancuan. Suruh anakmu tulis perjanjian itu. Gak mau tulis juga gak apa-apa. Ya, buatkan Lin Lin surat utang. Tulis, keluarga Gu utang Lin Lin 300.000. Song Lina, uangnya sudah kupinjam, masih suruh aku buat surat utang? Gu Hancuan, apa maksudmu? Kenapa marahi Lina? Lin Lin. Lihat dia, baru kubela kamu, langsung dia marahi aku. Jelas dia gak peduli kamu. Lin Lin, jangan dengarkan dia. Gu Hancuan, kamu bilang Lina ngomong kosong, dia selalu memikirkan kalian. Kamu malah selalu nyerang dia. Gu Hancuan, Lina sahabat terbaikku. Gak hormat dia, berarti gak hormat aku. Nak, pernikahanmu ini benar-benar kacau. Aku bisa ditertawakan orang. Ayah, Lin Lin, dia bukan orang begitu. Dia dihasut orang lain. Gu Hancuan, masa bilang Lina menghasut? Nyatanya kamu sendiri gak punya uang. Hei, jangan lupa, uang itu aku yang dapatin. Lin Lin, lihat dia. Ada masalah langsung kabur. Dia memang gak mau keluar uang buat kamu. Belum nikah saja sudah begini. Nanti nikah, makin gak mau. Hancuan. Benarkah? Aku tidak punya. Tidak punya. Kalau tidak punya, cepat buat surat utangnya. Surat utang harus dibuat anakku. Kalian belum berhak. Keluarga besar, jangan dengarkan omongan mereka. Teman-teman Lin Lin ini terlalu keterlaluan. Lin Lin, kebaikan Hancuan padamu. Semua kulihat. Cepat ikut dia pergi. Tamu-tamu sudah menunggu. Tante, Anda sendiri seorang wanita. Kenapa membela pria? Tante, masalah tamu yang menunggu, itu urusan Gu Hancuan. Ini tidak ada hubungannya dengan Lin Lin. Ibu, jangan banyak bicara. Ini urusan kami anak muda. Inikah cinta sejatimu yang mau kau nikahi? Paman, Anda dari zaman mana? Cinta sejati butuh uang, perasaan butuh sandaran materi. Anda sudah sepuh. Jangan begitu naif, dong. Wah, Paman. Daripada buang waktu, cepat suruh anak Anda buat surat utang ini. Mereka memaksa kami buat surat utang. Song Lin, kau cuma diam saja. Ayah Gu Hancuan ini, kelihatannya juga tidak hebat-hebat amat. Hancuan dari awal sudah kukatakan, yang kuminta cuma sikapmu. Sikap. Perjanjian ini tidak bisa kutandatangani. Surat utang juga tidak bisa kubuat. Tak mau tanda tangani, jangan harap bawa Lin Lin. Sebelum bersama Lin Lin, kata-katamu begitu manis. Sekarang mau menikah butuh uang, cuma bisa diam. Berlebihan sekali kau. Song Lina, hari ini aku yang menikahi Lin Lin. Urusanmu apa sebagai orang lain? Song Lin, yang kau minta, ku bawa semampuku. Mobil, rumah, semua ku beri namamu. Kau minta 3 emas, ku beri 5. Mas kawin ditambah dadakan? Baik. Tabunganku habis ku keluarkan, bahkan dengan pinjaman, tetap ku dapatkan. Tapi sekarang kau lihat mereka. Memaksaku dan ayahku tanda tangani surat utang? Gu Hancuan, perkataanmu agak keterlaluan. Mobil ini, rumah ini, mana yang bukan kewajiban pria? Lihatlah, siapa yang mengambil istri tanpa persiapan ini? Benar juga, jangan paksa dengan moral di sini. Orang lain pun bisa, bahkan lebih baik darimu. Ganti orang lain. Baik, kalau begitu cari orang lain saja. Pernikahan ini tidak jadi kulangsungkan. Hancuan. Kalau Hancuan kabur, siapa yang akan biayai anak kita? Perusahaan ini tak akan jatuh ke tangan kita. Aku harus hentikan dia. Lina, dia hanya mengataimu sedikit. Segitunya. Apa kau masih cintai aku? Aku cintaimu atau tidak? Mana berani kau tanya itu? Waktu aku diganggu Song Lina dan He Wuhu mengganggu, apa yang kau lakukan? Hancuan. Jangan kau bicara begitu tentang Lina. Dia bermaksud baik. Kau yang selalu pelit. Baik. Kalian saja yang menikah. Hei, apa maksudmu? Siapa kau ini? Berani melawan? Lepaskan tangan kotormu. Kau berani dorong aku. Lin, lihat dia. Belum menikah sudah berani sentuh aku. Kalau kau menikah dengannya, bisa-bisa kau kena kekerasan. Gu Hancuan, kukira kau saudara, kau pukul pacarku? Gu Hancuan, kau berani pukul wanita. Ini kalian sebut pukul wanita. Kalau bukan pukul wanita, apa ini? Kau hampir jatuhkan dia. Baik. Akan kuperlihatkan pada kalian. Apa arti pukul wanita? Bangsat.
Kau berani pukul aku bunuh kau. Berani sentuh anakku, kau cari mati. Sebenarnya kami sudah mau pergi. Hal hari ini bisa dianggap nggak pernah terjadi. Tapi kalian terus mendesak. Sepertinya kalau gak kasih penjelasan, kalian gak bakal berhenti. Kalian bilang kondisi keluarga kami jelek, gak bisa kasih apa-apa ke menantu. Hari ini gue kasih lihat apa yang sebenarnya gue siapin. Bisa banget pura-pura. Bawa beberapa kardus jelek ini buat gaya. Kalau dibuka, malu sendiri nanti. Han Chuan, aku beneran gak ngerti. Padahal cuma buat surat utang masalah bisa selesai. Kamu malah bikin urusan jadi serumit ini. Apa benar ada barang bagis? Akan kulihat. Apa isinya? Ya ampun, banyak sekali. Berapa harga satu kotak ini? Setidaknya 2-3 juta, ya? Satu kotak ini 3 juta. Ini persiapan untuk calon menantuku. Hadiah pertemuan. 3 juta. Semua untukku? Buka semuanya. Kotak ini adalah persiapan untuk calon menantuku. Persiapan. 18 emas, 9 batang 3 kg emas batangan, 9 aksesori emas giok mewah. Semua perhiasan emas ini juga untukku? Ini adalah villa-villa terbaik dalam dan luar negeri, total 9 unit. Harga 80 juta, dan setiap unit dilengkapi 2 mobil super untuk menantuku dan anakku. Berbulan madu. Dulu tak kusadari, ternyata Song Lin juga suka kemewahan. Kupikir dia bersamaku bukan demi uang. Tak disangka, lihat barang-barang ini. Matanya berbinar. Ini uang ganti nama untuk calon menantuku. Cek tunai 9,99 juta yuan. Andai saja kalian hari ini tidak keterlaluan. Semua ini milikmu. Uang sebanyak ini, sepertinya Han Chuan dulu berwirausaha di luar dengan identitas biasa. Untuk menguji Song Lin. Sayangnya mereka menambah mas kawin dadakan. Tak bisa melewati ujian. Siapa lagi kalau bukan teman dekat Song Lin ini cari masalah. Kalau tidak barang-barang ini sudah jadi milik Song Lin. Song Lin, aku. Keturunan Koyo, kamu benar-benar keturunan kaya. Uang tunai ini mobil mewah, villa, dan emas. Seharusnya semua untukku. Han Chuan, jadi selama ini kau melakukan semua ini hanya agar aku menikahimu dengan harga murah? Song Lin, berani sekali kau mengatakannya. Menikah denganku dengan harga murah? Kau anggap dirimu sendiri barang dagangan? Kau pikir dirimu barang? Kau teriak apa? Sudah begini masih berpura-pura. Untungnya Lin Lin punya sahabat sepertiku. Kalau tidak, hari ini Lin Lin benar-benar akan kau tipu. Cepat ambil barang-barang palsu ini. Jangan mempermalukan diri di sini. Ah, Gu Han Chuan. Ambil barang palsu ayahmu ini. Kata dalam tempurung. Ini villa mewah kelas atas dari luar negeri. Di dalam negeri, hanya grup Tiansheng kami yang berhak memilikinya. Kau akan bangkrut total. Grup Tiansheng? Yang di berita itu? Yang memiliki ratusan miliar? Ratusan miliar apa? Tahun ini nilai pasar grup Tiansheng sudah mencapai triliunan. Mereka adalah konglomerat top 3 di seluruh negeri. Dari pembicaraan mereka? Teman saya adalah orang grup Tiansheng? Gu Han Chuan, kau benar-benar dari grup Tiansheng? ya. Saya adalah satu-satunya pewaris grup Tiansheng. Ayahku adalah presiden direktur grup Tiansheng. Song Lin. Awalnya aku ingin menunggu setelah acara pernikahan, baru menjelaskan padamu. Jadi aku sembunyikan. Karena memang ada konflik antara aku dan ayahku. Selain itu, status kita terlalu berbeda. Aku tak mau memberimu tekanan, jadi terus kututupi. Sekarang lihat, untung saja dulu tidak kuberitahu. Kalau tidak, aku benar-benar akan menikahi wanita tak berotak sepertimu. Tidak, mustahil. Mana ada anak orang kaya minggat dari rumah, menderita begitu banyak, lalu merintis usaha sendiri? Mana ada orang sebodoh itu di dunia? Mereka pasti masih berpura-pura. Lina, Ya, aku rasa yang mereka katakan pasti palsu. Gu Han Chuan, sekarang kapan lagi? Kamu masih keras kepala di sini. Cepat tulis surat utangmu, kan selesai urusannya. Kamu masih berpura-pura di sini. ini pasti tidak benar. Dia dan ayahnya tadi bekerja sama menipu kita dengan barang palsu. Cih. Sekarang malah mengaku sebagai eksekutif tinggi grup Tiansheng. Aduh, ya. Aku lagi-lagi palsu. Song Lina, jangan terlalu cepat senang. Nanti kamu yang akan menangis. Aku menangis? Gu Han Chuan, lihat tamu-tamu ini. Kalau kamu benar-benar pewaris tunggal grup Tiansheng, bagaimana mungkin pernikahanmu? Hanya dihadiri keluarga dan teman dekat Lin Lin. Mana orang dari grupmu? Han Chuan, kalau kamu benar dari grup Tiansheng, kenapa hari pernikahan kita tidak ada seorang pun yang datang? Aku tidak akan tertipu lagi olehmu. Betul juga, Gu Han Chuan. Kalau kamu benar orang kaya, mana sanak saudaramu? Mana teman-temanmu? Kenapa tidak ada yang datang? Jangan-jangan. Wah, keterlaluan. Perempuan ini bicaranya kasar sekali.
Bagaimanapun juga, tidak boleh mengutuk keluarga orang. Betul. Siapa yang tahan ini? Songlina, apa yang kau katakan? Gu Hancuan, cukup. Aku tahu. Kamu masih dalam tahap merintis usaha, keluarga pun biasa saja. Kamu pamer untuk pernikahan kita. Pakai barang-barang palsu ini untuk berpura-pura kaya. Ketahuan semua orang, tidak malukah? Pamer, berpura-pura kaya. Aku belum sampai sejatuh itu. Songlin, kamu dan sahabatmu tidak tahu nilai yang asli dibilang palsu. Nanti kalau polisi datang siapa yang memalukan belum tahu. Bukan kamu bilang siapa tidak tahu nilai? Tak perlu polisi datang, aku sekarang saja bantu hancurkan barang palsu ini. Kamu, Anak. Tak perlu dengan dua anjing ini banyak bicara. Biarkan mereka menggonggong lagi. Sekarang gonggongnya seheboh apa, nanti tangisnya sesedih apa. Wah, aku mau lihat siapa yang lebih sedih menangisnya. Mulai dari uang palsu sampai tipu pernikahan. Sekarang, pura-pura jadi eksekutif grup Tiansheng. Benar-benar membuka mata. Sudah berbuat begini, masih bisa tanpa malu menyuruhku menangis. Hancuan, kita sudah 3 tahun bersama. Hari ini hari bahagia kita, tapi kau dan ayahmu membuat pernikahan jadi kacau begini. Aku bahkan tak minta penjelasan, sudah sangat baik hati. Sekarang, banyak tamu hadir di sini. Kalau pernikahan batal, sangat memalukan. Songlin. Hari ini bukan aku dan ayahku yang cari masalah, kamu dan Songlina yang selalu menyulitkan kami. Dengar baik-baik, aku batalkan pernikahan ini. Kita bubar sekarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Kakak, Di hari bahagia ini, mana bisa bubar? sepupu, maaf sudah repot datang. Pernikahan hari ini dibatalkan. Kamu harus menikah. Aku bawain hadiah pernikahan. Aku jamin setelah lihat. Kejutan besar. Kejutan apa? Gimana? Ini kejutan besar kan? Dengarkan aku. Cepat jemput pengantin. Tamu hotel ini sudah menunggu. Hamil 6 minggu. Songlin, kamu harus beri aku penjelasan logis. Laporan USG ini kenapa di sini? Gimana ini? Aku bersama Songlin sudah 3 tahun. Aku tahu dia tidak merasa aman. Aku selalu menghormatinya. Hal-hal yang melanggar batas aman, aku tidak pernah lakukan satupun. Siapa yang harus bertanggung jawab atas anak di kandungan? Tanyakan pada ayah kandungnya. Kamu ini perempuan. Berani-beraninya mengkhianati anakku, selingkuh. Kamu punya bukti, langsung menuduh Linlin. Jelas-jelas anakmu lah yang tidak mau bertanggung jawab. Anak ini harus anaknya Gu Hancuan. Hancuan, aku sudah bersama kamu 3 tahun. Anak dalam kandunganku, pasti anakmu. Bagaimana bisa kamu meraguiku? Songlin, hasil USG sudah ada di sini, kamu masih berani bohong padaku. Gu Hancuan. Linlin sendiri bilang anak ini punyamu. Jangan cari-cari alasan lagi. Kahu, bukannya kamu, pacarnya Songlina. Kenapa kamu lebih peduli pada Songlin daripada aku, pacarnya yang sah? Masa bodoh? Dia pacarku. Pasti peduli pada sahabat terbaikku. Songlina, kamu benar-benar dimanfaatkan tanpa sadar. Apa maksudmu? Katakan langsung, jangan berbelit-belit. Jangan coba adu domba kami. Aku dan Linlin. Cuma teman, hubungan kami bersih. Jangan-jangan Gu Hancuan sudah tahu sesuatu? Ini jangan sampai terbongkar. Hancuan, jangan karena kamu sendiri tak mau menikah, lalu menuduhku. Anak ini harus jadi tanggung jawabmu. Tanggung jawab. Keluarga Gu belum pernah membesarkan anak orang lain. Kendalikan ketiga orang ini, jangan biarkan pergi. Siapapun tak boleh pergi. Kendalikan ketiga orang ini, jangan biarkan pergi, siapapun tak boleh pergi. Kalian mau apa? Menyandera? Aku akan telepon orang. Tak usah repot. Sudah memanggil orang. Orang yang kupanggil akan segera datang. Gu Hancuan, kita sudah bertahun-tahun bersama. Haruskah kau sama sekali tak menyisakan sedikit pun perasaan? Perasaan. Antara kau dan aku masih adakah sedikit pun perasaan? Ini baru permulaan. Sertifikat properti yang dihancurkan, Songlina, uang tunai yang disobek. Barusan He Wuhu sebutkan uang pinjaman untukku. Itu sebenarnya pinjaman rentenir kan? Semua ini, orang yang kupanggil akan menagihnya satu persatu dari kalian. Bukan, pinjaman rentenir apa? Aku melihatmu tak bisa menyediakan mas kawin baik hati meminjamkan untukmu. Pinjaman normal. Kontrak ada di tas, serahkan pada orang yang kupanggil. Semua rekening atas nama He Wuhu dibekukan seluruhnya. Gu Hancuan begitu yakin orang yang dipanggilnya akan menolong mereka. Apakah uang-uang itu benar? Apakah dia benar-benar pewaris grup Tiansheng? Lalu hal-hal yang baru kita lakukan. Barang-barang yang dirusak. Hancuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Mas kawin itu, rumah, semuanya tak mau lagi. Semuanya milikmu. Jangan panggil orang, ya? Di perutku.
Masih ada anak. Anakku. Tentu akan kutanggung jawabi. Anak di perutmu. Harus cari ayah kandungnya. Jangan fitnah sembarangan. Kami berdua tidak bersalah. Dan itu pinjaman wajar saya, bukan pinjaman rentenir. Itu pinjaman wajar atau bukan, nanti orang saya yang buktikan. Di kontrak yang kamu suruh saya tanda, tertulis dengan jelas. Awalnya saya kira kamu tulus bantu saya pinjam uang. Sekarang ternyata untuk anak di perutmu mempersiapkan jalan. Sekarang ternyata untuk anak di perutmu mempersiapkan jalan. Anak apa? Persiapkan jalan apa? Kamu masih belum paham. Songlin dan pacarmu berpacaran sampai hamil. Ingin manfaatkan pernikahan saya untuk dapat lebih banyak uang dengan jadikan kamu alat. Bagus. Kalian berdua mempermainkan saya. Songlin, saya di pernikahanmu membelamu, tapi kamu malah berkencan dengan pacar saya. Kamu tidak punya malu. Dasar brengsek, aku akan pukul kamu. Lina, ini Gu Hancuan. Dia sendiri tidak mau tanggung jawab ini. Dia sengaja memicu hubungan kita. Lina, Saya tidak perlu bohong. Reaksi kalian sudah jelaskan segalanya. Jika perlu bukti, tunggu saja orang saya datang, lalu ambil catatan panggilan dan catatan transfer mereka berdua. Ini kontrak dan beberapa dokumen. Silakan periksa apakah ada tanda-tanda pinjaman ilegal. Bagaimana ini? Petugas hukum datang. Catatan transaksi dan panggilan kita. Akan ketahuan kita tamat. jangan panik. Lagi pula tidak ada bukti konkret, hanya catatan obrolan. Tidak bisa dijadikan bukti. Periksa mereka. Periksa catatan panggilan mereka berdua dan catatan transfer. Aku ingin lihat, apakah kalian berdua benar-benar bersih? Songlina, kamu gila. Kita kan sahabat terbaik, kamu sekarang malah percaya kata orang luar. Orang luar. Aku sekarang yang jadi orang luar ya. Songlin. Anak dalam kandunganmu. Jangan-jangan anak He Wuhu. Anak dalam kandunganku ini adalah anak Kak Hu. Kami berdua dari awal sudah mengincarmu. Perusahaan Gu Hancuan. Tinggal langkah terakhir, menikah. Begitu anak ini lahir, dialah pewaris seluruh perusahaanmu. Termasuk urusan pinjaman rentenir, juga bagian dari rencana kami. Awalnya rencana berjalan cukup lancar. Tinggal langkah terakhir, menikah. Tapi, karena kau tak becus, rencana kami gagal. Gu Hancuan, inilah semua kebenaran yang ingin kau ketahui. Gila. Kenapa kau mengaku semua? Tak bisa disembunyikan lagi. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Uang dari Gu Hancuan semua aku berikan padamu. Tapi kau cuma ingin memanfaatkanku dan anak dalam kandunganku untuk merebut perusahaan Gu Hancuan, bayar utang judimu. Gila. Gila. Kau benar-benar gila. Aku memang gila. Ini kan kau yang memaksaku. Ah, cukup. Akulah yang gila. Kalian berdua membuatku gila. Cukup. Aku sudah tahu kalian dekat. Kupikir selama ini aku selalu sibuk tak sempat untukmu. Tak kusangka. Kalian keterlaluan. Sungguh wanita tak tahu malu. Berani sekali. Berani menipu keluarga Gu. Mau kami besarkan anakmu. Kalian tak pantas. Songlin, He Wuhu, kalian tersangka pemerasan dan penipuan. Sekarang, kalian ditahan. Bukan aku. Songlin yang memaksaku. Sekarang tuduh aku. Dulu kan kau yang kasih tahu, bilang Gu Hancuan, mudah ditipu, suruh aku bantu ambil gajinya. Pasang jerat rentenir. Sekarang mau lepas tangan. Terlambat. He Wuhu, selain ini, juga tersangka banyak kasus rentenir. Nilai kasus jutaan. Kau juga terlibat, Songlin. Hadapi pengadilan. Saudara, aku mau bersaksi. Dia suruh aku minta lebih mas kawin. Katanya setelah nikah, bagi sama aku, bukan urusanku, semua rencananya. Bagus. Ternyata kau belum bodoh amat. Tahu mengaku lebih awal untuk mendapat keringanan. Aku anggap dia sahabat, tak disangka dia orang seperti ini. Aku jadi tamengnya. Songlina, kau berani menuduhku. Aku menuduhmu memang kenapa? Di perutmu, ada anak pacarku. Pengen sekali memotong-motong kalian. Serahkan sertifikat properti di lantai dan uang tunai yang robek kepada petugas penegak hukum. Songlina juga harus menanggung kerugian yang dia buat dan membayar konsekuensinya. Ya, Gu Hancuan. Aku tidak sengaja. Kupikir, Kau pikir, kau sudah tahu ini adalah harta keluarga Gu. Kau masih merusaknya sengaja, ini sudah merupakan kejahatan. Sertifikat properti yang kau rusak villa yang sesuai biaya pembuatannya 200 juta. Seumur hidupmu tak bisa melunasinya.
Lihat aku sekarang compang-camping. Kamu puas? Ini semua pilihanmu sendiri. Pilihan saya? Aku cuma habiskan uangmu sedikit. Hingga lupa kenangan lama. 3 tahun perasaan. Kamu tak peduli aku. Dari awal sampai akhir, hanya kamu tak hargai perasaanku. Kamu hanya anggap aku sebagai alat cari uangmu. Aku datang hari ini untuk bilang, perusahaanku berkembang baik, dan akan lebih baik lagi. Makasih sudah ajari aku. Gu Hancuan, aku benci kamu.